Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Rihan dengan NIM 43224086 dari kelas 1 TKI Prodi Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Momentum dan Impuls. Langsung saja kita ke videonya. Ya, jadi pada materi kali ini ya, kita membawakan materi yang berjudul Momentum dan Impuls. Jadi kita dianalisis. Jadi pertama-tama itu apa sih itu momentum? Momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan benda. Sedangkan rumusnya itu P sedangkan M kali V. Sedangkan variabelnya itu P itu momentum, M itu massa, dan V itu kecepatan. Bagaimana karakteristik momentum? Momentum merupakan vektor memiliki arah dan besaran. Oke, untuk rumus momentum sendiri itu dihitung dengan rumus P dengan M kali V. Sedangkan momentum adalah produk dari massa dan kecepatan suatu benda, menunjukkan seberapa sulitnya untuk menghentikan benda tersebut. Untuk contoh perhitungannya yaitu jika massa mobil 1000 kg dan kecepatannya itu 20 meter per sekon, maka momentum adalah 20.000 kg meter per sekon atau 20.000 Newton. Apa hubungan massa dan kecepatan? Semakin besar massa atau kecepatan, semakin besar pula momentumnya. Dalam momentum pun ada hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Hukum ini menyatakan bahwa momentum total sistem tetap jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Rumus hukum kekekalan momentum itu dinyatakan sebagai M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sedangkan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Contohnya itu tumbukan mobil ya. Total momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama, mencerminkan hukum ini. Jika kita memahami jenis-jenis tumbukan, itu terbagi jadi 3. Pertama itu tumbukan lenting sempurna. Sebelum dan sesudah tumbukan itu tidak terjadi atau tidak kehilangan energi. Untuk yang kedua itu tumbukan lenting sempurna ya. Sebagian energi kinetik hilang sehingga energi tidak sepenuhnya dipertahankan. Yang ketiga itu tumbukan lenting tidak sama sekali atau tidak lenting ya. Benda bergerak bersama setelah tumbukan, energi kinetik itu hilang sepenuhnya. Untuk selanjutnya itu impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah perubahan momentum akibat gaya yang bekerja dalam waktu tertentu. Rumusnya itu yaitu I sama dengan F dikali delta T atau I sama dengan delta P sama dengan M kecepatan pertama dikurang kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, dimana I itu impuls, F itu gaya, delta T itu perubahan waktu, delta P itu perubahan momentum. Impuls juga merupakan vektor yang memiliki arah, penting dalam menganalisis gerakan. Rumus untuk menghitung impuls juga kan tadi sudah ya. Kalau contoh perhitungan impuls itu ya, jika gaya 10 Newton diterapkan selama 2 detik, impuls yang dihasilkan adalah I sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 Newton sekon. Untuk pengaruh impuls pada kecepatan itu sangat berpengaruh. Hubungan impuls dan momentum. Impuls adalah perubahan momentum yang dihasilkan oleh gaya dalam waktu tertentu. Impuls berfungsi untuk menyebabkan perubahan pada momentum atau suatu objek. Gaya yang besar dalam waktu singkat dapat menghasilkan perubahan momentum yang signifikan. Rumusnya menunjukkan hubungan antara impuls dan momentum adalah I sama dengan delta P. Dalam kecelakaan mobil, impuls yang diterima tubuh dapat menyebabkan cedera serius. Jika pengaplikasian impuls itu digunakan dalam berbagai bidang untuk menghitung perubahan momentum. Pengaplikasiannya itu di kehidupan nyata ya. Contoh pertama itu airbag dalam mobil. Kedua itu pemain sepak bola di mana menggunakan impuls mengontrol bola, mencegahnya terpental jauh setelah tendang.
Yang ketiga itu sarung tangan baseball, membantu mengurangi dampak gaya saat menangkap bola, mencegah cedera pada tangan. Ya, kita masuk ke salah satu contoh soal lagi, yaitu tumbukan linting sebagian ya. Untuk soalnya itu sebuah massa benda itu massa benda satu dan massa benda satu memiliki 3 kg, benda 2 itu memiliki 5 kg. Jika kecepatan V1 nya itu 1 meter per sekon dan V2 nya itu negatif 3 meter per sekon dan koefisien restitusinya itu 0,5. Untuk pertama itu rumus yang digunakan itu langsung menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana F di sini menggambarkan actionnya. Jadi M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen. Jika untuk persamaan koefisien restitusinya itu sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1 kurang V2. Langsung kita masukkan saja ya. Pertama itu bisa dilihat dari sini, jika 3 kali 1 tambah 5 kurang 3 kali bla 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 seterusnya akan menghasilkan negatif 12 tambah 3 V1 aksen tambah 5 V2 aksen. Jika dari koefisien restitusinya itu kita substitusikan lagi berdasarkan di sini 0,5 tambah bla 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 menghasilkan V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan 2. Jika kita substitusikan lagi ke persamaan momentum, di mana negatif 12 sama dengan 3 V1 aksen tambah 5 dikali V1 aksen tambah 2 akan menghasilkan V1 aksen itu 2,75 meter per sekon. Sedangkan jika disubstitusikan ke V2 aksen itu menghasilkan V2 aksen sama dengan negatif 2,75 ditambah 2 menghasilkan negatif 0,75. Jadi kesimpulannya itu kecepatan akhir setelah tumbukan V1 aksen itu negatif 2,75 meter per sekon, sedangkan V2 aksen itu 0,75 meter per sekon. Untuk kesimpulan dari materi kali ini ada 5. Pertama itu momentum adalah hasil kali massa dan kecepatan, menggambarkan gerakan objek. Yang kedua itu impuls merupakan perubahan momentum yang terjadi akibat gaya yang bekerja. Ketiga, hukum kekekalan momentum. Hukum ini menyatakan bahwa momentum total sistem sebelum dan setelah tumbukan tetap konstan. Yang ketiga itu jenis tumbukan. Terdapat 3 jenis tumbukan: elastis, tidak elastis, dan sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting. Masing-masing memiliki karakteristik uniknya tersendiri. Yang terakhir itu pentingnya momentum dan impuls itu yaitu sangat penting dalam fisika, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there? Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!